Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 14. Ketika pria bertopeng itu hancur, burung merah kecil itu berkibar sayap, dan akhirnya menghilang ke udara. Semuanya tenang. Lucy Hawking menyingkirkan pedang panjang dan melihat kekacauan di depannya. Sangat tidak puas bergumam, tergantung, jadi Anda tidak bisa membantu mengalahkan. Saya sudah tahu bahwa itu ayam yang lemah seperti itu akan meninggalkan beberapa kekuatan. Oh, buan. Setelah berbicara, Luz Hawking datang ke Zhan Zheng perlahan. Zhan Zheng terluka parah dan tidak sadarkan diri. Luz Hawking tidak ragu dan mulai menjarah Zhan Zheng. Senang mengatakan bahwa itu adik laki-laki Zhan Chomlong, mengapa dia begitu miskin. Jika Anda menginginkan harta tanpa harta, hanya ada 100 batu roh, hantu miskin. Luz Hawking berdiri dan membenci dengan keras, hantu malang berani memprovokasi saya. Setelah itu, bersiaplah untuk pergi. Fan Xiao melihat Luz Hawking bersiap untuk pergi, dan tidak bisa membantu tetapi bernapas lega di hatinya. Tiba-tiba, sebuah pedang panjang menembus udara dan merumbut kepala Fan Xiao, memutar pohon besar di belakang Fan Xiao ke langit penuh bubu. Fan Xiao merasa seolah-olah matahari sedang melewati kepalanya. Niat pedang yang marah membuat Fan Xiao hampir berteriak. Ha, ilusi. Luz Hawking berbalik, melirik ke tempat Fan Xiao berada, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan pergi. Saudara senior, bajingan itu menyebabkan begitu banyak masalah. Mereka semua menatakan kepadanya untuk menjadi penentu, bukan untuk menjadi perawan, untuk membunuh dengan tegas, di mana akan ada begitu banyak masalah. Fan Xiao tidak bergerak, dia terus tinggal di tempat, tidak berani bergerak. Perasaan Luz Hawking begitu akut sehingga dia hampir ditemukan. Dia tidak pernah berharap bahwa itu bisa membiarkan dia melihat kekuatan sejati Luz Hawking dengan matanya sendiri di sini. Kekuatan periode Jaden kemungkinan akan menjadi alam kemudian. Kekuatan seperti itu dicapai oleh beberapa orang di generasi muda Qizhou. Murid-murid utama dari 3 sekte utama semuanya berada di periode Jaden, dan tidak ada generasi muda dari keluarga kultivasi di Qizhou yang bisa memiliki kekuatan periode Jaden. Pada saat yang sama, 3 sekte besar tidak mendengar bahwa itu selain murid bumi utama, ada juga murid muda yang kekuatannya telah mencapai periode Jaden. Kecuali, tentu saja, generasi muda dan setengah baya itu. Hari ini, Fan Xiao melihatnya. Poin ini tidak mengejutkan Fan Xiao. Apa yang mengejutkan Fan Xiao adalah bahwa itu Luz Hawking benar-benar memahami maksud pedang. Selain itu, ia telah mencapai dunia kedua niat pedang. Jari pedang berinkarnasi. Sword Intent memiliki 3 alam, ujung hati yang disengaja, transformasi niat pedang dan penyaluran hati pedang. Ada beberapa orang di generasi muda Qizhou yang memahami maksud pedang. Belum lagi memahami maksud pedang kedua. Jian justru karena dia telah memahami maksud pedang kedua, dan itu bukan masalah melintasi level dan menantang sesuatu. Juga menandalkan ini, dengan kultivasi periode Jaden, dia membunuh musuh yang baru saja memasuki tahap Yuan Infanti. Dengan maksud pedang, ia mengalahkan semua orang muda di Qizhou dan menjadi orang pertama di generasi muda di Qizhou. Bahkan Xia Yu dari Lembas Huang Yue dan Zhan Chomlong dari Pavilion Guiliwan tidak memahami maksud pedang. Banyak orang tahu betapa kuatnya Jian, jadi mereka menyerah bersaing untuk mendapatkan gelar orang pertama dan bersaing untuk tempat kedua. Hari ini, saya telah melihat betapa kuatnya Luz Hawking. Fan Xiao merasa bahwa itu gelar orang kedua di Qizhou tidak boleh diperebutkan oleh orang lain, hanya bersaing untuk tempat ketiga. Fan Xiao Cai mengerti bahwa apa yang dikatakan Luz Hawking kepada Zhan Zheng dan Wu Tianxun di restoran, bahwa itu dia takut kehilangan tangannya dan membunuh mereka bukanlah lelucon. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinyurulcom2h54z8b. Luz Hawking benar-benar memiliki kekuatan ini. Fan Xiao hendak mengangkat penyamaran di tubuhnya, dan ketika dia hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba membeku. Luz Hawking muncul dari kegelapan lagi, matanya seperti listrik, melihat ke arah di mana dia berada.
Apakah itu benar-benar ilusi? Lu Hawking berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian perlahan-lahan menghilang. Di malam hari, di bawah sinar bulan, angin malam bertiup. Kulit kepala Fan Xiao mati rasa, dan hatinya penuh ketakutan. Orang ini bahkan lebih menakutkan dari yang diharapkan. Tidak hanya cara yang unggul, tetapi pembunuhan itu sangat menentukan. Dan bijaksana. Karena sedikit kecurigaan, sengaja pergi dan kembali, tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah seseorang ada di sekitar. Fan Xiao tidak berani bergerak, dia juga tidak berani pergi. Melihat postur Lu Hawking, begitu dia ditemukan, dia mungkin padam. Lu Hawking memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak diketahui, dan bahkan banyak orang di faksi Ling Xiao tidak tahu keberadaan Lu Hawking. Hal ini cukup untuk melihat bahwa Lu Hawking adalah rendah kunci dan rahasia. Jika dia secara tidak sengaja melihat kekuatan Lu Hawking, apakah dia akan memperlakukan Lu Hawking sebagai musuh dan menyebabkan kesalahpahaman? Fan Xiao tidak berani berjudi. Begitu Lu Hawking menemukannya, dengan kekuatannya, dia jelas bukan lawan Lu Hawking. Fan Xiao hanya berdiri di tempat, tidak berani untuk bergerak. Tidak sampai matahari keluar dan suara berbagai hewan terdengar di hutan, bahwa itu Fan Xiao berani bernapas lega. Dia berdiri seperti ini untuk malam, tidak berani untuk membuat gerakan apapun. Melihat arah faksi Ling Xiao, Fan Xiao diam-diam berpikir di dalam hatinya. Ini mengerikan. Apakah faksi Ling Xiao mengerikan, atau Lu Hawking mengerikan? Fan Xiao tidak tahu. Pada saat ini, seseorang dari jauh segera muncul di depan mata Fan Xiao. Zhan Jin, Xie Chong, dan Wu Tianzun tiba. Mereka terkejut melihat jejak-jejak besar pertempuran di sini, seperti angin kencang bertiup. Kemudian Fan Xiao ditemukan. Zhan Jin menunjukkan kegembiraan, "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Hebat, Anda tidak kembali sepanjang malam, tetapi Anda membunuh bawahan Anda dengan tergesa-gesa." Wu Tianzun bertanya kepada Fan Xiao, "Nona Fan, apakah Anda melihat saudara senior Zhan?" Fan Xiao menunjuk ke arah, dan Wu Tianzun berlari dan menemukan Zhan Zheng. Seolah-olah dia telah dicubit oleh seseorang, dia berteriak, "Saudara senior, kamu, apa yang salah denganmu? Anda bangun dengan cepat." Fan Xiao juga berjalan mendekat, dan setelah melihat adegan di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi memerah, dan dengan cepat menoleh ke samping. Zhan Zheng ditelanjangi, hanya menyisakan sepasang celana profan. Hal-hal di tubuh dijarah. Tapi, Fan Xiao melihat bahwa itu celana profan Zhan Zheng juga memiliki jejak ditarik. Orang itu, Fan Xiao tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan Lu Hawking. Sangat kuat, tetapi mampu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Orang macam apa dia? Fan Xiao penasaran di dalam hatinya. Fan Xiao melirik Zhan Jin, menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata kepadanya, "Paman Zhan, kamu kembali ke rumah Fan hari ini, jangan tinggal di sini. Aku akan bertanggung jawab atas restoran ini."